Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Kamalia Salabiatin dengan NPM CA20111100023, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan penanganan bencana alam gempa bumi di Cianjur untuk memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Informasi gempa bumi di Cianjur. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini telah terjadi gempa di Indonesia yang pusatnya di Cianjur. Di sini saya akan menyampaikan informasi dari gempa bumi tersebut. Pada Senin 21 November 2022 pukul 13.21 WIB telah terjadi gempa tektonik M5,6 berlokasi di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan kedalaman 11 km. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,6. Gempa ini dirasakan di Cianjur, Garut, Sukabumi, Cimahi, Lembang, Kota Bandung, Cikalongwetan, Rangkas Bitung, Bogor, Bayah, Bakauheni, Rancaikek, Tangerang Selatan, Tangerang, DKI Jakarta, dan Depok. Gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar Cimandiri. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser. Hasil pemodelan menunjukkan gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 14.53 WIB, hasil monitoring menunjukkan adanya 27 gempa susulan dengan magnitudo terbesar M4,0. Menurut informasi sementara dari BNPB, sampai tanggal 22 November 2022 pukul 17.00 WIB, bahwa gempa bumi ini menimbulkan 268 korban jiwa dan lebih dari 2.000 rumah mengalami kerusakan. Sampai tanggal 28 November 2022 pukul 7 WIB, BMKG telah mencatat 297 gempa susulan dengan magnitudo terbesar M4,2 dan terkecil M1,0. Penyebab gempa bumi. Kepala BMKG Dwi Korita mengungkapkan bahwa penyebab gempa Cianjur diduga akibat dari pergerakan sesar Cimandiri dan patahan geser. Sesar Cimandiri adalah patahan atau sesar aktif terletak di Jawa Barat dengan orientasi arah timur laut dan barat daya. Lebih lanjut, BMKG menjelaskan beberapa wilayah di Jawa Barat termasuk Cianjur merupakan dalam kawasan seismik aktif dan kompleks yang menyebabkan rawan dan sering terjadi gempa. Tak hanya rawan gempa, wilayah tersebut juga cenderung sering terdampak gempa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan 3 faktor yang membuat gempa bumi ini jadi amat merusak, yakni 1. Kedalaman. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposenternya kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar meski tak selalu. Contohnya adalah gempa Cianjur. Gempa Cianjur sendiri memiliki kedalaman hiposenter 10 km. Ratusan gempa susulannya pun sepintas berkekuatan di bawah magnitudo 5. Namun, menurut Daryono tak perlu gempa berkekuatan besar untuk menimbulkan kerusakan di kawasan tersebut. Kedua, struktur bangunan. Dari hasil survei dan evaluasi di lapangan, banyak ditemukan struktur bangunan yang tidak memenuhi persyaratan tahan gempa. Mayoritas bangunan tidak menggunakan struktur kolom pada bagian sudutnya. 3. Lokasi. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut bencana gempa bumi yang menimpa Cianjur ini berpotensi mengakibatkan terjadinya bahaya sesar permukaan dan bahaya ikutan berupa retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah, dan likuefaksi. Dampak gempa bumi. Gempa bumi yang mengguncang Cianjur menyebabkan dampak bagi masyarakat, di antaranya
1. Korban jiwa. Tercatat jumlah korban yang meninggal akibat gempa di Cianjur sebanyak 334 jiwa. Sementara korban yang sampai hari ini masih dalam pencarian berada di angka 8 orang. Lalu jumlah korban luka berat sebanyak 593 jiwa dan masih dirawat sebanyak 44 orang. Tercatat sebanyak 114.683 jiwa mengungsi. Kedua, kerusakan bangunan. Adapun kerugian material rumah penduduk tercatat 42.033 rumah rusak. Sementara untuk fasilitas umum tercatat 14 fasilitas kesehatan rusak, 269 tempat ibadah rusak, 525 fasilitas pendidikan rusak, dan 17 kantor atau gedung rusak. Ketiga, krisis air bersih. Peristiwa ini menyebabkan sumber mata air untuk masyarakat di wilayah tersebut kekurangan. Sumber air yang digunakan untuk kebutuhan di setiap rumahnya. Pengambilan keputusan penanganan bencana alam gempa bumi di Cianjur. Bencana alam menyisakan banyak kerusakan, misalnya investasi di daerah otomatis anjlok. Menurunnya investasi ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja berkurang, apalagi banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Dengan demikian, daya beli masyarakat akan berkurang. Pada akhirnya, kesejahteraan penduduk akan turun, maka terjadilah kemiskinan. Untuk itu, dibutuhkan strategi-strategi untuk memulihkan kembali ekonomi akibat bencana alam. Selain strategi-strategi untuk memulihkan kembali ekonomi, bencana alam gempa bumi yang menggentarkan Cianjur baru-baru ini membuat banyaknya rumah warga yang rusak, baik ringan maupun berat. Hal ini membuat warga harus mengungsi di tenda-tenda pengungsian hingga waktu yang belum dapat diketahui. Banyaknya korban dan lokasi bencana yang terpencar di berbagai wilayah mendorong berbagai institusi dan lembaga turun membantu korban gempa. Pengambilan keputusan yang diambil dalam penanganan bencana alam gempa bumi di Cianjur yaitu dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan, seperti mempersiapkan posko bantuan di area paling terdampak. Adapun bantuan logistik yang didistribusikan antara lain terdiri dari bahan pangan, obat-obatan, alat kebersihan diri, dan perlengkapan bayi. Penyaluran bantuan gempa Cianjur merupakan wujud nyata dari bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan bantuan sosial ini diharapkan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi terdampak gempa bumi dapat terpenuhi dan mengurangi beban yang dihadapi masyarakat. Selain menyalurkan bantuan kemanusiaan, aktivitas ekonomi pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur didorong untuk kembali normal, di mana kegiatan di pasar dan warung diminta untuk buka kembali. Dengan begitu diharapkan ekonomi warga secara perlahan mulai proses kembali berjalan dengan menurunnya gempa susulan. Pencegahan terjadinya gempa bumi. Kerusakan bangunan yang terjadi selain karena faktor guncangan yang kuat sebagai dampak dari dekatnya dengan sumber gempa bumi dan kondisi tanah permukaan yang lunak, dipengaruhi juga oleh kualitas bangunan yang tidak tahan gempa bumi. Maka dari itu, sebaiknya masyarakat di Indonesia perlu memahami cara mengatasi agar rumah tidak mudah ambruk saat gempa yang berguna sebagai langkah pencegahan terjadinya gempa bumi. Untuk membuat rumah yang tahan gempa, tentu perlu konstruksi bangunan yang memang bisa tahan gempa. Berikut cara membangun rumah tahan gempa, terdiri dari 1. Fondasi harus kuat. Fondasi adalah bagian dari struktur bangunan yang letaknya paling bawah. Ini fungsinya untuk memberikan beban ke dalam tanah. Maka dari itu, fondasi diletakkan di tanah yang keras. Yang kedua, ada material beton. Cara berikutnya yang perlu diperhatikan untuk membangun rumah yang tahan gempa yaitu kerangka bangunan menggunakan material beton bertulang. Untuk proses pengerjaannya serta kualitas beton bertulang ini juga perlu diperhatikan. Pasalnya ini berguna untuk melindungi dan menjaga besi dari pengaruh luar, korosi misalnya. Yang ketiga, material kayu tahan rayap. Cara membangun rumah selanjutnya agar tahan gempa yaitu perlu menggunakan material kayu yang tahan rayap. Banyak bangunan jadi mudah roboh saat terjadi gempa karena konstruksi bangunan kurang kokoh serta tak memenuhi standar baku. Oleh karena itu, agar memiliki bangunan yang tahan gempa, maka perlu membuat struktur bangunan rumah yang lebih simetris.
Keempat, kerangka bangunan kokoh. Penting juga untuk diketahui bahwa salah satu penunjang untuk mendapatkan bangunan yang kokoh yaitu pastikan terlebih dahulu agar memiliki kerangka bangunan yang kokoh dan kuat. Selain itu, bahan baku yang digunakan juga harus memenuhi syarat sesuai standar bangunan tahan gempa. Sekian pemaparan saya tentang pengambilan keputusan penanganan bencana alam gempa bumi di Cianjur. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.